Sobat Untung, setelah melakukan proses produksi pada tas, Inyong dan Zoe mau ngobrol sama Pak Kelvin nih. Buat tahu ide bisnis dari tas Tirta Prozora. Yuk ikutin Inyong dan Zoe. Nah Sobat Untung, sekarang kita udah duduk lagi nih sama Pak Kelvin. Saya mau tanya-tanya lagi soal ide bisnis ke Pak Kelvin, ya kan? Awalnya dulu sebelum ini souvenir kan Pak. Nah itu perpindahan dari souvenir ke tas itu prosesnya gimana sih Pak? Ada kesulitan kah atau gimana? Kalau souvenir itu kan relatif barang-barang yang gampang. Iya. Ya kan? Kecil Yang gitu ya, Pak? kecil, yang gampang jahitnya. Nah, ke tas ini nih, tas wanita nih suatu barang yang lebih ribet bikinnya, jauh lebih ribet. Tekniknya, cara jahitnya, dari bahan-bahannya. Kalau souvenir kan bahan-bahan yang relatif lebih umum, lebih murah gitu kan. Kalau barang-barang cewek kan kayak tas-tas gini kan lebih apa ya? Lebih premium kelihatannya gitu. Jadi kalau tantangan prosesnya tuh nggak berhenti-berhenti. Tiap hari tuh pasti ada tantangan baru. Justru tuh dari masalah-masalah itu kita harus mikir gimana cara nyelesainnya. Nah di awal usaha tuh omset berapa sih Pak per bulannya dulu? Waktu pas pandemi itu buat Zora palingan sebulan tuh kecil banget ya. Palingan cuma sehari 1 paket, 2 paket. Palingan bisa cuma 2 juta, 3 juta sebulan. Nah, Sobat Untung, itu dia kunci sukses dari Pak Kelvin. Yaitu kerja keras, terus belajar untuk mengembangkan usahanya, dan dia tidak patah semangat ketika pendapatannya hanya 2 juta. Nah sampai bertahan ke 3 tahun kan itu bukan waktunya. Iya, kita terus mikir gimana caranya nih. Jadi istilahnya tuh biarpun tempat ini jam 5 udah tutup, otak kita tuh 24 jam harus jalan terus gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang pulang kerja gitu kan, pada nonton TV, nonton Netflix, nge-scroll IG gitu ya. Kalau Mungkin Bapak? saya sendiri pas pulang kerja tuh kita ngulik, belajar gitu dari Google. Kalau nggak ada pelatihan-pelatihan cara yang jualan online. Itu sampai malam, bisa sampai jam 12, jam 1, jam 12, jam 1 buat make sure gimana penjualan kita tuh bisa bagus. Berarti Bapak juga ini memasarkannya cuman sosial media ya Pak? Nggak ikut event apa gitu, pameran? Nah, itu belakangan doang baru ikut. Oh baru ikut? Iya. Baru ikut Belakangan doang. Ya, kita Awal-awalnya? betul. Awal-awalnya kita push di sosial media, dan sosial media kita juga pure. Saya maunya yang organik. Saya maunya yang misalnya sosial media algoritmanya seperti apa. Kita ikutin algoritmanya. Simple kayak pengambilan gambar gitu kan ya. Ada orang yang jualan tas tapi modelnya bajunya itu udah bagus banget gitu ya. Malah tasnya sendiri tenggelam. Malah kalah ya Pak iya. sama bajunya. Hal-hal seperti itu tuh yang harus kita, justru itu hal simpel gitu ya. Kita malah nggak usah spend uang banyak, bayar uang banyak buat endorse A, endorse B gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu kita fokus aja deh. Itu juga udah lebih dari cukup sebenarnya. Sejauh ini Bapak paling proud itu apa yang Bapak achieve sekarang ini? Waktu itu pernah kita ya join ke beberapa marketplace gitu ya. Kita join bulan kedua, bulan ketiga tuh kita masuk 10 besar. Untuk kategori misalnya bags, tas wanita. Kita baru join 2-3 bulan gitu ya. Oh iya Pak, kita ini brand Zora ini loh masuk 10 besar penjualan terbaik gitu ya. Jadi proud. Sobat Untung nih produk lokal tuh top 10. Iya. Keren banget. Nah ini Pak, ini kan tadi juga saya lihat-lihat kan ada beberapa produk yang model lama gitu Pak. Oke. Nah itu gimana cara Bapak buat bikin produk itu tetap bisa laku terjual Pak? Pertama kita harus diskon, kita harus sale gitu ya. Mungkin kita bisa bundling sama produk yang baru gitu. Atau mungkin kita bisa pelajarin kenapa produk ini nggak laku gitu ya. Oh mungkin gambarnya nih, mungkin pernah kita kejadian tuh nggak laku. Ternyata kenapa? Karena gambar yang kita upload itu ternyata pecah gitu. Kan kita nggak ngecek, kadang-kadang kita upload. Kita sendiri nggak pernah ngecek gitu kan. Itu pengaruh ya? Pengaruh dong gitu. Jadi pas Tuh. kita ngecek, loh ternyata gambar gua nih pecah gitu. Oh ya udah kita upload lagi. Sesimpel itu. Tapi pernah gak sih Pak dapat komplain dari misalnya ada beberapa desain Bapak yang sama produk lain? Oh itu nggak pernah. Plagiarism gitu ya Iya, maksudnya nggak ya? pernah. Karena kita cari model, pasti kita harus sesuaikan model tersebut dengan identitas Zora, gitu. Sobat Untung, dalam hal bisnis perlu adanya identitas atau ciri khas agar produk suatu brand tidak mirip dengan produk brand lainnya. Tapi kalau misalnya untuk internasional nih, Bapak itu ada kepikiran nggak mau jual One Zora day. itu pergi ke internasional gitu? Pasti. Saya sendiri pernah dulu ikut belajar gitu ya, kembali lagi belajar gitu ya. Gimana caranya jual produk di pasar Amerika. Saya pernah. Jadi saya ilmunya saya udah ada. Tinggal nanti momennya pas, pasti bisa saya jalani. Wah, Gitu. keren banget. Tuh ya kan Sobat Iya. Untung, dari
dulu produknya kecil ya Pak, Iya. souvenir. Betul. Sekarang bisa berkembang nih punya produk Zora. Tuh. Prinsip apa sih Pak yang selama ini Bapak pegang dalam menjalani usaha? Yang penting usaha itu kalau saya bilang fokus. Fokus, konsisten dan persisten gitu. Jangan misalnya kita hari ini bikin tas, ditawarin besok, kayaknya kafe bagus nih, usaha F&B. Coba yuk F&B yuk. Ya udah coba F&B. F&B nggak jalan. Ntar apa nih? Ternak lele, ikut ternak lele. Maksudnya hal-hal seperti itu tuh saya paling dari dulu tuh saya paling hindari gitu ya. Kalau saya sekarang lagi fokus di tas, palingan saya main di kurang lebih ya di sekitarannya aja. Mungkin dompet, ke pinggang, tas, bahkan ke baju pun juga saya mungkin nggak mungkin kalau diajak pun mungkin saya nolak gitu ya. Pak, terima kasih banyak Ya, ya Pak Kelvin. Saya udah sama-sama. dikasih tahu produknya tuh, produk Zora, Ya, ya kan, sama-sama bagaimana mampir. cara bikinnya, bahannya apa, ya dikasih kan, ilmu juga. dikasih Iya, ilmu, terus sama-sama. diajarin gimana cara finishing, ya kan. Semoga usahanya makin berkembang. Amin, ya, Pak. amin, amin. Makin berkembang, makin internasional, Bener. makin sukses, Makin Iya. banyak karyawannya. Pastinya makin keren. Siap Pak, saya mau Yuk. nyari ide bisnis lagi Iya, nih. sip. mesti. Iya, Boleh, thank you. jualan keliling sini. Semoga sehat selalu ya Pak. Sip.